Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pabrik cat di Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar. Petugas pun kesulitan memadamkan api karena bangunan yang roboh hingga sulit mencapai titik api. Banyaknya bahan kimia untuk pembuatan cat juga ikut membuat api terus berkobar. Ya, pabrik cat di Jalan Bandengan Terusan, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Senin sore. Warga dan karyawan berupaya menyelamatkan produk cat dari dalam gudang pabrik agar tidak ikut terbakar. Sempat terdengar beberapa kali suara letupan dari sumber api. Kobaran api berasal dari bagian belakang pabrik dan cepat membesar. Kebakaran ini membuat lalu lintas dari arah Bandengan menuju Teluk Gong dan sebaliknya ditutup. Hingga Senin malam, api belum dapat dipadamkan. Dengan mengerahkan 35 unit mobil pemadam, petugas berjibaku berusaha memadamkan api. Sebelum kebakaran, pabrik cat rencananya akan dipindahkan ke kawasan Kapuk, Jakarta Barat. Selanjutnya, merebaknya kasus lumpy skin disease atau penyakit kulit menular yang disebabkan oleh virus dan menyerang ternak sapi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berimbas pada penurunan harga hewan cukup signifikan, hingga membuat pedagang sapi merugi. Ya, usai penyakit antraks, penyakit mulut dan kuku, kini lumpy skin disease yang menyerang hewan ternak sapi. Pedagang sapi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluhkan sepinya aktivitas jual beli ternak sapi. Mirisnya, harga jual sapi pun ikut turun signifikan mulai 1 hingga 2 juta per ekor. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunung Kidul, saat ini sudah ada 4 ekor sapi yang mati terkena lumpy skin disease virus. Hampir seluruh wilayah di Kapanewon atau kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul, ternak sapi terpapar lumpy skin disease virus. Peternak sapi berharap ternak mereka segera mendapatkan vaksin baru dari pemerintah. Selanjutnya ada ratusan orang dari berbagai kota yang menjadi korban kabar palsu praktik pengobatan Ida Dayak di Semarang, Jawa Tengah. Polisi memastikan tidak ada jadwal pengobatan Ida Dayak selama 3 hari di Semarang. Warga dari berbagai kota berkumpul ke alun-alun Semarang pada Senin siang. Mereka hendak berobat ke Ida Dayak. Mereka mengaku mendapatkan info berantai dari medsos bahwa Ida Dayak akan melakukan pengobatan di 2 tempat di Semarang selama 3 hari, 8 hingga 10 Mei. Mereka kecele karena info tersebut ternyata adalah hoax. Polisi memasang polis lain di lokasi yang disebut akan digunakan untuk tempat praktik pengobatan Ida Dayak. Warga pun diminta pulang karena sudah dipastikan Ida Dayak tidak memiliki jadwal praktik di Semarang selama 3 hari. Belum diketahui asal dan juga siapa penyebar info hoax tersebut. Polisi meminta warga yang merasa dimintai uang oleh oknum penyebar info bohong untuk segera melapor. Berikutnya, bangkai bus Duta Wisata berhasil diangkat dari dasar Sungai Awu, kawasan Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Proses pengangkatan memakan waktu lebih dari 2 jam. Bus Duta Wisata ini terguling Minggu pagi 7 Mei dengan puluhan penumpang di dalamnya. Akibat kejadian ini 2 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Hingga Senin siang, bus ini masih berada di dasar sungai. Sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, kren datang dan langsung melakukan evakuasi. Kren yang dipakai memiliki kapasitas di atas 25 ton. Bus sendiri berbobot 12 ton. Proses evakuasi sempat gagal hingga 2 kali. Tali baja sempat lepas karena bus terjepit batu besar. Bus akhirnya dapat diangkat dan diletakkan di badan jalan pada pukul 5 sore. Itu kan bisnya itu kejepit batu gitu. Kejepit batu sehingga kan berat. Dan ketarik gitu loh, jadi harus dilewati dulu batu itu. Bangkai bus ini kemudian ditarik menggunakan derek untuk dibawa keluar lokasi wisata. Selanjutnya, bangkai bus ini akan diselidiki oleh polisi. Dan saat ini sedang dilaksanakan proses evakuasi yang nantinya akan dicek oleh tenaga ahli, ya, mengecek daripada kondisi
kendaraan tersebut setelah terjadinya kecelakaan. Yang mana hal ini akan menjadi bahan kami untuk bisa menentukan atau menyimpulkan penyebab-penyebab daripada terjadinya kecelakaan tunggal ini. Selama proses pengangkatan bus, puluhan personel Polres Tegal berjaga di lokasi. Ratusan warga dan pengunjung objek wisata Guci juga menyaksikan peristiwa ini. Imam Suripto, Tegal, Jawa Tengah.